Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang akan memberikan tutorial pembahasan tentang basis data 1 dengan dosen pembimbing saya Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum basis data. Yang sebelumnya beberapa teori sudah saya publish di channel saya, dan saat ini akan kita mencoba untuk membuat sebuah database. Jadi di kampus saya basis data 1 adalah menggunakan DBMS Microsoft Access. Microsoft Access sendiri adalah DBMS yang bisa dibilang untuk skala menengah ke bawah. Karena apa? Karena kemampuan dalam Microsoft Access untuk beberapa sintak, contohnya dalam SQL itu masih memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi contohnya dalam Access tidak bisa menggunakan grup, yakni kata bahasa manipulation language yang digunakan untuk menggolongkan suatu data. Dalam praktikum ini silahkan Anda download modul praktikum basis data pertama di bagian deskripsi di bawah. Oke, kalau sudah, langkah awal pertama-tama kita buka Microsoft Access ya. Setelah itu pada bagian ini adalah bagian kita memilih template yang akan digunakan untuk membuat database. Kali ini kita menggunakan blank desktop database, yang artinya database kosong yang digunakan untuk desktop. Dan kita beri nama, kali ini kita beri contoh perpustakaan. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Access. Dan database yang ada saat ini adalah database kosong, dan kita berada dalam pandangan atau bagian datasheet, dan kita gunakan bisa diberi sebuah nama pada database kali ini. Jadi di sini adalah tabel pertama, dan kita mungkin bisa close dulu. Jadi karena kita tadi meng-create sebuah database kosong, maka database yang ada kosong, tapi tadi ada sebuah tabel 1, yakni mungkin itu pastinya adalah sebuah template yang ada dari Microsoft. Lalu kita coba membuat sebuah tabel ya. Ini adalah tabel pertama. Jadi di sini banyak pilihan untuk membuat atribut ya, bisa berupa short text, number, currency, date, dan lain-lain. Kita coba number, kita beri nama nomor anggota seperti itu, dan ini adalah ID anggota. Sebelumnya kita buat database kosong ini saja, kemudian kita simpan dengan nama tabel anggota ya. Itu adalah salah satu contoh pembuatan sebuah tabel di Microsoft Access. Ya, perlu diketahui untuk
navigasi dengan Microsoft Access yang sebelumnya adalah berbeda. Jadi di sini user dapat lebih mudah untuk membuat sebuah database. Jadi sebagai contoh, wizard untuk tabel itu diminimalis dengan langsung membuat seperti tadi. Oke, gitu. Sekarang kita coba membuat sebuah form. Ya, di sini adalah halaman dimana kita mengisikan mengisikan data untuk dimasukkan ke dalam anggota. Jadi misalkan saja ini kita beri seperti ini, lalu di sini adalah banyak pilihan-pilihan yang bisa digunakan. Jadi ada checkbox, ada label, ada textbox, ada button. Mungkin kita bisa berikan button. Kita klik button, lalu kita berikan di mana. Ya, ini adalah peringatan. Ya, ini adalah wizard dimana button ini digunakan. Jadi ini untuk record navigation itu sudah jelas. Jadi kita navigasi record, lalu kita pilih form operation. Jadi kita bisa pilih action untuk tiap-tiap dari button. Ya, ini bisa. Ya, kita bisa merubah teks dari button itu dengan misalkan dengan add, next. Dengan ini adalah button. Kalau dalam coding ini bisa dibilang seperti variabel. Jadi kita bisa memberikan sebuah variabel khusus. Jadi kita berikan ini, ya, biar lebih jelas. Oke, klik finish. Nah, ada add di bawah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah pada akhir modul itu ada sebuah soal dimana yang pertama, ya, ini buatlah, bentar saya perlihatkan. Ya, ini adalah soal dari akhir modul. Dibuatlah database kosong dengan nama perpustakaan MDB. Ya, ini sudah kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Lalu kedua, buatlah struktur tabel sebagai berikut. Tabel anggota sudah kita buat dengan atribut yang ada. Lalu kita disuruh membuat tabel lagi dengan cara yang sama. Ini tabel kita simpan saja karena tidak ada atribut yang secara spesifik diberikan, nanti saja. Lalu kita isi buku. Lalu kita buat lagi sebuah tabel, lalu kita simpan, Ctrl S dengan tabel pinjam. Oke, kita close dulu untuk ini. Ya, kita save. Oke, dalam tabel anggota dibutuhkan beberapa struktur tabel.
struktur ini ada berupa atribut, jadi langsung saja kita masukkan. ID anggota sudah kita buat, jadi tinggal nama kita tambahkan. Karena nama short ini adalah string pendek ya, jadi kalau long ini kita gunakan sebagai alamat atau nama perusahaan yang atau nama orang yang memiliki gelar panjang dan lain-lain. Untuk alamat kita gunakan long, lalu untuk kota kita gunakan short saja, lalu untuk nomor telepon kita gunakan number. No underscore TELP. Oke. Lalu yang terakhir tanggal lahir, kita berikan date. Ya, perlu diketahui atribut-atribut yang ada yang sudah diberikan Microsoft Access itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi untuk pembahasannya kita akan mempraktikkan satu persatu sampai akhir dari modul ini. Jadi total ada sekitar 13 modul, jadi ikuti terus update dari video. Oke. Yang kedua adalah tabel buku. Kita berikan buku, kita buka buku, lalu kita berikan yang pertama nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, jenis buku, status. Jadi kita dari awal nomor buku. Untuk penulisan itu terserah kita bagaimana menuliskan yang jelas. Ini alangkah baiknya menggunakan itu ya, menggunakan long, karena judul bisa jadi panjang. Kita hapus dulu untuk yang ini, jadi kita berikan judul. Oke. Lalu yang kedua pengarang pun bisa jadi panjang karena bisa saja dikarang lebih dari satu orang. Kemudian tahun terbit sudah jelas, kita akan memberikan date and time. Oke. Lalu untuk penamaan itu terserah kita menggunakan underscore atau tidak. Saya hanya mengikuti yang dari di modul karena praktikum yang ada masih berhubungan. Jadi apabila nama berbeda atau dan lain-lain akan menimbulkan masalah. Ya, kita save dulu. Lalu dari tabel pinjam itu ada nomor pinjam. Lalu ada ID anggota. Ya. Lalu tanggal pinjam, tanggal kembali. Tanggal pinjam, tanggal kembali. Oke. Ya, kita save. Lalu ya, selesai dari soal modul pertama. Jadi ini adalah dasar-dasar dalam membuat sebuah base data menggunakan Access. Ya, lalu kita save.
basis data kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, tunggu video-video berikutnya dari saya ya, dan akan terus diupdate. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.